Kemudian di dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit, maka beliau akan mendoakannya. Beliau mengucapkan, Azhibil ba'sa raban nas isfi wa anta safi la sifaa illa sifa'u shifaa la yukhadiru saquma. Kemudian hukum meletakkan telapak tangan di badan yang sakit. Biasanya kalau ulu hatinya sering was-was, kita sentuhkan di bagian ulu hati sambil usap-usap. Ini merujuk kepada sumber atau dalil dari Utsman bin Abu Al-As bahwa dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam letakkanlah tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit. Kemudian ucapkan Bismillah selama 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian sesudah itu bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Jadi ditukar di bagian kepala misalnya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min ajid wa uhadir. Ini diriwayatkan ya dari hadis riwayat Muslim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Ifafillah, teman-teman semuanya, pemirsa studio RRU dimanapun kalian berada. Kemudian hukum meruqyah melalui air minum. Ini menurut keterangan beliau, Muhammad bin Muflih mengatakan, Salih bin Imam Ahmad mengatakan, kadang-kadang saya sakit, lalu ayahku mengambil gelas yang diisi air. Kemudian ayahku membacakan ayat-ayat di gelas yang ada airnya. Kemudian dia berkata kepada diriku, minumlah air itu, basuh wajahmu dan kedua tanganmu dengan air itu. Ini diambil dari kitab Al-Adab Al-Syariyah halaman ke 441. Bahkan beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz radhiyallahu anhu telah berfatwa bolehnya membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada air. Contoh kita ambil gelas diisi air, kemudian kita dekatkan seperti ini, kita bacakan, lalu diminum. Dan ada juga yang sebagian digunakan untuk mandi. Ketika kita ambil air, diambil, kemudian kita bacakan ayat Al-Quran, kemudian kita tiupkan dan digunakan untuk memandi dan meminta kepada Allah dengan memohon kesembuhan. Nah, bagaimana hukumnya menggunakan benda-benda yang halal dalam media pengobatan? Kemudian hukum meruqyah dengan huruf-huruf yang terpisah atau terpotong-potong. Ibnu Hajar menjelaskan, sanad berpendapat tidak boleh menuliskan jimat-jimat dalam bentuk huruf-huruf yang dipisah-pisahkan secara mutlak. Ada beberapa alasan. Yang pertama, pendapat ulama yang lebih tepat adalah tidak membolehkan memasang jimat secara umum. Apalagi jimat-jimat itu berupa tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan huruf-huruf yang terpisah. Perbuatan semacam itu tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan ulama-ulama salaf. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memotong atau memisah-pisahkan dari huruf yang lainnya yang digunakan oleh tukang-tukang sihir dan para normal. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bahas. InsyaAllah kita bisa lanjutkan kembali dan dengan tema yang lain. Bila mana ada ucapan-ucapan hadis yang salah dalam mengucapkannya, mohon keilmuannya, mohon untuk diluruskan. Kemudian nasihatilah dengan bijak, insyaallah saya menerima dengan lapang hati. Bila mana ada ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan atau kurang sopan di hati pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bi